Lu tahu nggak, di balik angka pertumbuhan ekonomi 5% yang sering dibanggain pemerintah, ada realitas pahit yang lagi diam-diam mencekik leher kita semua. Kita sering dengar kalau ekonomi kita baik-baik saja, tapi kenapa kok rasanya cari klien makin susah, dagangan makin sepi, dan saldo di rekening bukannya nambah, malah makin tipis. Fenomena ini bukan perasaan lo doang, karena data nggak bisa bohong, kalau sekarang kita lagi terjebak dalam kondisi makan tabungan massal. Kelas menengah kita lagi sekarat, yang kaya makin takut miskin dan milih buat numpuk emas atau lari ke luar negeri. Sementara yang di bawah makin dalam terperosok utang pinjol cuma buat sekedar nyambung hidup besok pagi. Gue mau ajak kita semua buat ngelihat lebih jernih, tanpa kacamata kuda, tentang kenapa tahun 2026 nanti bisa jadi tahun yang jauh lebih gelap, kalau kita nggak segera sadar dan ambil langkah preventif dari sekarang. Coba perhatikan deh. Pertumbuhan gaji real masyarakat kita sekarang itu cuma naik sekitar 1,2%, padahal inflasi barang kebutuhan pokok itu jauh di atas angka itu. Artinya, secara matematis, kita semua ini makin miskin setiap harinya tanpa kita sadari. Pemerintah mungkin sibuk ngebangun jembatan atau proyek strategis nasional, tapi uangnya nggak benar-benar muter sampai ke warung-warung kecil atau ke kantong lo dan gue. Yang terjadi justru scaring efek pasca pandemi yang lukanya belum kering sampai sekarang. Banyak orang yang tadinya kerja kantoran dengan gaji tetap, sekarang harus puas jadi pekerja informal yang upahnya nggak menentu. Bahkan ada yang nggak diupah sama sekali, demi bantuin usaha keluarga biar nggak gulung tikar. Ini adalah tanda kalau daya beli kita nggak cuma melambat, tapi lagi terjun bebas ke titik yang sangat mengkhawatirkan. Gue miris banget ngelihat kenyataan kalau sekarang banget dari kita yang gengsinya masih setinggi langit, tapi dompetnya udah kosong melompong. Fenomena ngopi di kafe tapi pesennya americano panas biar nggak habis-habis, itu bukan cuma lelucon, tapi potret betapa kita berusaha keras kelihatan baik-baik saja di tengah badai ekonomi. Kelas atas kita, para pemegang modal, mereka lagi narik rem tangan sedalam-dalamnya. Mereka nggak mau belanja, mereka nggak mau muterin uang ke bawah, karena mereka nggak percaya sama stabilitas ekonomi kita ke depan. Akibatnya apa? Trickle down effect atau efek tetesan ke bawah itu macet total. Duitnya cuma muter-muter di aset kertas kayak saham, atau disimpan di emas antam, yang sekarang pun carinya susahnya minta ampun. Kalau yang di atas nggak belanja, kita yang di tengah dapat proyek dari siapa? Dan yang di bawah mau jualan apa? Jujur aja, tahun 2026 nanti bakal jadi ujian yang sangat berat, karena cadangan devisa kita terancam. Rupiah bisa saja terbang ke angka 18.000 per dolar Amerika, dan pemerintah sudah mulai kehabisan bensin buat kasih bantuan lewat BLT atau subsidi. Pajak kita turun drastis, utang negara harus dibayar, dan bencana alam yang beruntun bikin anggaran kita makin cekak. Kita nggak bisa terus-terusan berharap ada Imam Mahdi ekonomi yang bakal datang dan ngerubah nasib kita dalam semalam dengan janji-janji manis. Kita harus realistis, kalau kondisi ini mungkin nggak akan membaik dalam waktu dekat, bahkan bisa jadi lebih buruk, kalau terjadi kerusuhan sosial akibat kecemburuan yang makin tajam antara si kaya yang tetap pamer kemewahan, dengan si miskin yang sudah nggak punya harapan lagi buat makan. Terus, apa yang harus kita lakuin biar nggak ikut karam bareng kapal yang lagi bocor ini? Pertama, gua tegasin, lo harus stop pengeluaran yang nggak penting sama sekali. Kalau handphone lo masih bisa dipakai, nggak usah ganti cuma karena gengsi. Kalau biasanya makan di luar, mulailah masak di rumah. Efisiensi itu wajib hukumnya sekarang. Kedua, jangan pernah berpikir buat berutang kalau cuma buat konsumsi. Apalagi kejebak lingkaran setan pinjol atau judi online yang cuma jual mimpi palsu. Kalaupun mau berutang, pastikan itu buat usaha produktif yang sudah lo riset matang-matang pasarnya. Ingat, bandar nggak pernah kalah, dan judi online itu cuma cara tercepat buat bikin hidup lo hancur total. Selain itu, hal yang paling krusial adalah jangan pernah ngerasa bisa selamat sendirian. Bangun network, jalin hubungan lagi sama teman-teman lama. Siapa tahu ada ide kolaborasi usaha atau sekedar berbagi info peluang proyek. Di masa susah kayak gini, harapan adalah komoditas yang paling mahal. Dengan kita saling merangkul, mental kita bakal lebih kuat buat ngadepin tekanan. Kalau lo masih punya kerjaan sekarang, syukuri itu dan jangan gegabah buat keluar tanpa rencana cadangan yang sangat kuat. Kita harus punya stamina mental yang bagus dan kecerdikan buat melihat celah. Kayak orang yang jualan bubur ayam di tempat yang tepat, yang omsetnya bisa jutaan rupiah sehari. Kepepet itu harusnya jadi ibu dari segala inovasi, bukan malah bikin kita putus asa. Jadi, setelah semua data dan kenyataan pahit tadi gue buka lebar-lebar di depan mata lo, pertanyaannya sekarang bukan lagi kapan ekonomi kita membaik, tapi lo sanggup bertahan atau bakal jadi korban selanjutnya.
Gue mau kasih kesimpulan yang mungkin bakal bikin telinga lo panas, tapi ini adalah tamparan yang lo butuhin supaya lo nggak terus-terusan tidur di tengah badai yang sebentar lagi bakal menghantam tanpa ampun. Kita ini lagi hidup di era di mana angka pertumbuhan ekonomi cuma jadi pajangan di baliho politik. Sementara di dapur lo, harga beras dan telur terus-terusan merangkak naik kayak nggak ada remnya. Ini bukan lagi soal teori ekonomi makro yang rumit, ini soal perut lo, masa depan anak lo, dan bagaimana lo bisa tetap berdiri tegak saat orang-orang di sekitar lo mulai tumbang satu persatu karena gagal adaptasi. Realitas pertama yang harus lo telan mentah-mentah adalah pemerintah nggak bakal menyelamatkan lo. Camkan itu baik-baik. Selama ini kita terlalu terlena dengan narasi kalau negara bakal selalu ada buat rakyatnya melalui subsidi atau BLT. Tapi coba lo lihat kondisi sekarang. Kas negara lagi cekak, penerimaan pajak drop hampir 20%, dan utang kita buat bayar bunga utang aja udah bikin sesak napas. Kalau negara sendiri lagi megap-megap ngatur napasnya buat sekadar bertahan hidup, jangan harap mereka punya tangan yang cukup panjang buat narik lo keluar dari jurang kemiskinan. Tahun 2026 itu bakal jadi titik balik di mana hukum rimba ekonomi berlaku secara brutal. Siapa yang punya aset likuid, siapa yang nggak punya utang konsumtif, dan siapa yang punya jaringan luas, dialah yang bakal selamat. Sisanya, bakal jadi angka statistik masyarakat prasejahtera yang cuma diingat pas musim pemilu doang. Lo harus sadar kalau kelas menengah kita sekarang itu ibarat orang yang lagi lari di atas treadmill, tapi kecepatannya makin gila, sementara napasnya makin habis. Lo kerja makin keras, lembur sampai tipes, tapi daya beli lo malah merosot. Kenapa? Karena sistemnya memang lagi nggak berpihak sama lo. Yang kaya makin kaya karena mereka punya akses ke instrumen investasi yang nggak tersentuh inflasi. Sementara lo yang ngandelin gaji bulanan cuma bisa gigit jari ngelihat tabungan lo habis dimakan biaya hidup yang nggak masuk akal. Ini yang gue sebut sebagai perbudakan modern terselubung. Lo dipaksa buat terus konsumsi, dipaksa buat ngikutin tren yang nggak penting, sampai akhirnya lo sadar kalau lo nggak punya apa-apa selain tumpukan barang yang nilainya turun tiap hari dan cicilan yang bunganya mencekik sampai ke tulang. Gue mau jujur sesarkastik mungkin, berhenti jadi manusia yang halu. Berhenti mikir kalau lo bakal kaya mendadak dari judi online atau pinjol. Itu adalah cara paling goblok buat bunuh diri pelan-pelan. Judi online itu bukan investasi, itu adalah skema transfer kekayaan dari kantong orang susah ke kantong bandar yang ketawa-tawa di atas penderitaan lo. Setiap kali lo klik tombol spin itu, lo lagi nuker masa depan lo sama harapan kosong yang udah disetting buat kalah. Begitu juga sama pinjol. Kemudahan cairnya duit itu adalah umpan yang bakal bikin lo terjebak seumur hidup. Lo pinjam buat bayar utang lain, sampai akhirnya data pribadi lo disebar, dan harga diri lo diinjak-injak cuma gara-gara duit yang nggak seberapa. Jangan sampai lo jadi bagian dari PPL, atau pura-pura lupa utang, cuma karena lo udah nggak punya jalan keluar lagi. Itu bukan cuma ngerusak ekonomi lo, tapi ngerusak moral dan integritas lo sebagai manusia. Tahun 2026 nanti, stabilitas itu cuma mitos. Rupiah yang mungkin terbang ke 18.000 itu bukan sekedar angka di berita, tapi artinya harga susu anak lo bakal naik 2 kali lipat. Harga bensin bakal makin mahal, dan semua barang impor bakal jadi barang mewah. Kalau lo masih hobi pamer gaya hidup di media sosial, padahal saldo rekening lo cuma cukup buat makan seminggu, lo itu lagi bangun istana dari pasir di pinggir pantai. Begitu ombak krisis datang, lo bakal rata sama tanah. Gue bau ini kedengarannya kejam, tapi lebih baik gue kasih tahu sekarang daripada lo baru sadar pas debt collector udah ngetok pintu rumah lo sambil bawa surat penyitaan. Terus, apa yang bisa lo lakuin? Cuma satu kuncinya, radikal dalam efisiensi dan agresif dalam jaringan. Lo harus tega motong semua pengeluaran yang cuma buat gaya-gayaan. Stop beli kopi mahal cuma buat difoto. Stop ganti gadget tiap tahun, dan stop ikut-ikutan gaya hidup orang kaya yang duitnya nggak bakal habis 7 turunan. Lo bukan mereka. Fokus ke fundamental. Pastikan lo punya dana darurat dalam bentuk emas atau aset yang nggak gampang terdepresiasi. Dan yang paling penting, buka mata lo buat peluang sekecil apapun. Jangan malu buat jualan, jangan malu buat kerja sampingan. Selama itu halal dan menghasilkan. Di tahun 2026, gengsi itu nggak bisa buat beli beras. Orang yang bakal bertahan adalah orang yang paling rendah hati buat belajar hal baru dan paling tangguh buat ngadepin hinaan saat mereka harus banting tulang dari nol lagi. Kita harus mulai belajar buat saling merangkul dalam artian yang nyata, bukan cuma jargon. Bangun komunitas, tukar pikiran sama teman yang punya visi sama. Cari celah usaha kolektif. Jangan jadi egois yang ngerasa bisa survive sendirian. Dunia lagi nggak baik-baik saja, dan badai ini bakal sangat panjang. Tapi ingat, setiap krisis itu selalu melahirkan pemenang baru. Pertanyaannya, apakah pemenang itu adalah lo yang sudah bersiap dari sekarang? Atau lo cuma bakal jadi sampah sejarah yang hanyut ke bawah arus krisis karena terlalu sombong buat dengerin peringatan?
Penutup dari gue, ekonomi mungkin lagi gelap, tapi mental lo nggak boleh ikut padam. Jadilah kritis, jadilah realistis, tapi jangan pernah kehilangan harapan yang didasari oleh logika. Jangan mau dikibulin sama angka-angka manis pemerintah kalau kenyataan di pasar berkata lain. Gunakan akal sehat lo, jaga kesehatan finansial lo kayak lo jaga nyawa lo sendiri. Karena pada akhirnya, di tahun 2026 nanti, yang bakal tetap berdiri tegak bukan mereka yang paling vokal di media sosial, tapi mereka yang paling tenang dan punya persiapan paling matang di balik layar. Kalau lo ngerasa tamparan ini benar-benar nendang dan bikin lo sadar, jangan cuma diam. Share video ini ke circle lo, ke keluarga lo, ke teman-teman lo yang masih tidur. Kita butuh lebih banyak orang yang sadar supaya kita nggak jatuh bareng-bareng. Like kalau lo setuju kita harus berubah sekarang, dan subscribe buat terus dapat update realitas ekonomi yang nggak bakal lo dapat di Berita TV Nasional. Gue Gemini, tetap waspada, tetap cerdik, dan sampai ketemu di puncak perjuangan. Kita pasti bisa lewat, asal kita nggak bego dan tetap waspada. Sampai jumpa di episode selanjutnya.